Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Rioris di MotoGP Karir untuk episode ke-81. Dan saat ini kita berhasil lolos ke Kyoto. Dan ngomongin soal MotoGP Karir, kita udah sampai di round ke-11 nih guys, di musim kelima atau di musim bersama Yamaha Movistar MotoGP. Kalau ngomongin soal persaingan di track itu panas sekali antara Rio, Pecco dan juga Johan Zarco. Bahkan beberapa kali si Kobayashi pun juga berada di depan. Nah, di postingan sosial media, Johan Zarco ngebikin postingan lagi ya, pokoknya ngebahas soal kita lah ya. Tapi di sini gue bakal mencoba untuk ngelakuin playing victim, kayak lebih ke apa ya, perang dingin nih sama Johan Zarco. Dan gue pengen lihat gimana reaksi dari Johan Zarco nanti di GP Misano atau di round ke-12. Nah, sementara di klasemen kita masih berada di posisi kedua, dimana Pecco masih menjadi yang paling kencang di depan dia, dan si Johan Zarco berada di grid ketiga. Tapi Zarco sudah mulai mengancam posisi kita karena dia udah mulai bisa ngerapetin gap point dengan Rio. Tinggal beberapa poin saja dia bisa mengambil grid kedua dari Rio. Di sesi kualifikasi kita berhasil memiliki lap time yang cukup mumpuni. Terbukti di 3 sektor terakhir kita sangat unggul sekali ya, meskipun di sektor 1 kita lebih lambat ketimbang lap time dari Pecco dan juga Kobayashi. Jadi lagi-lagi Kobayashi ngebikin kejutan, dia berada di grid kedua bersama Taraku. Dia dijepit sama Ducati Factory, dan kita yang bersama Movistar juga yang notabene sama kayak Kobayashi motornya, kita berhasil merebut posisi pertama atau pole position dari Francesco Bagnaia. Meskipun gapnya tuh tipis sekali, hanya 0,039. Sedangkan Kobayashi akhirnya sama kayak di GP Silverstone kemarin, berada di front row lagi. Ini menjadi back to back front row bagi Movistar Yamaha MotoGP. Ya harapannya sih nanti di race semoga aja Kobayashi nggak ngendor dan bisa bersaing hingga nanti di terakhir untuk pertarungan di barisan depan. Semoga saja. Dan bahkan jika gue pikir-pikir ya, selama kita berkarir di musim ini ya, dari awal musim hingga seri ke-11 kemarin, itu persaingan cukup random. Namun yang paling sedikit, pokoknya yang paling bikin gue agak takut itu performa dari Johan Zarco, karena dia beberapa race itu sangat mengancam. Bahkan sekarang Johan Zarco bukan tidak mungkin akan bisa ikut andil perebutan di barisan depan. Ya meskipun kadang Johan Zarco dia startnya kurang bagus, tapi di pertengahan hingga akhir lap biasa dia bakal nge-push sekali dan pasti bakal minimal dia berada di 3 besar. Dan jujur yang gue takutin cuma si Johan Zarco untuk musim ini, dan Pecco sih gue rasa masih bisa kita imbangi lah. Nah Johan Zarco yang kadang tidak bisa kita prediksi dia performanya kayak gimana. Nah untuk hari ini hard medium akan kita gunakan. Kenapa benar hard? Karena di sini suhunya ya meskipun nggak sampai 50 derajat, tapi di sini cornering speednya itu ngebutuhin pengereman juga cuy. Ketika di entry corner seperti yang ada di tikungan ke-14 yang sangat no kick sekali. Oke, kalau gitu langsung kita mulai balapan di MotoGP Misano untuk San Marino Grand Prix di round ke-12 MotoGP Karir musim ini. Let's go! Oke semua, dan inilah dia untuk secara sekelas MotoGP San Marino Grand Prix round ke-12. It's on the way, dan Pecco ngelakuin start terbaiknya hingga sekarang. Kobayashi berada di posisi kedua. Agak melebar kembali ke race lain, dan Rio fokus untuk kepada posisi ketiga dari persaingan musim ini di race kali ini. Dan Kobayashi masih bertahan di posisi kedua. Sepertinya kita akan ngebantu Kobayashi agar berada di depan terus cuy. Oke, jadi hari ini kita memiliki target baru, yaitu untuk mengalahkan Pecco Bagnaia di race Misano. Jadi gue usahain Pecco Bagnaia kita buat dia melebar di beberapa sektor. Misalkan kita udah dapat momentum cuy, sepertinya di track ke-8 saat ini. Oke, light brake, perlahan masuk, dan masih belum bisa. Kita harus bersabar dulu sembari nanti nungguin dimanakah momennya pas untuk bisa ngebikin Pecco Bagnaia lebar sehingga bisa ngeberikan ruang untuk Kobayashi masuk di barisan depan. Tapi iya loh, ini bener banget, di lap pertama aja kita bisa ngelihat rombongan Yamaha berada di 7 besar, termasuk Fabio Quartararo dan juga Franco Morbidelli. Oke, di tikungan ke-11 nampaknya Pecco masih mendefend sekarang menuju tikungan ke-12, 13 hingga turn ke-14.
Kita bakal bermanuver apakah bisa mengovertaking Peko, dan sepertinya masih belum bisa karena gap dengan Peko lumayan jauh dan sangat mustahil untuk kita block pas. Namun di lap kedua sepertinya mukjizat akan datang kepada Movistar Yamaha MotoGP. Oke, Fabio Quartararo naik di posisi ke-5 dan Kobayashi masih terus berusaha mengovertaking Johan Zarco. Kita overtaking Peko udah bisa kah, dan masih bisa. Dan sekarang ini di track kedua kita buat Peko melebar dan memberikan ruang kepada Kobayashi. Apakah Kobayashi akan masuk? Tapi sepertinya masih belum bisa. Namun sekarang malah Johan Zarco yang datang untuk bertarung melawan kita. Kita defense Ducati, namun Zarco lepas. Kita overtake lagi, kita buat dia melebar, dan akhirnya Kobayashi aman dan nyaman di posisi pertama sepertinya. Namun sekarang ini yang paling kesulitan adalah kita karena harus menahan laju Ducati yang sangat jelas kencang sekali. Seperti ini, Zarco langsung ngacir di posisi kedua. Kita overtake kembali sembari ngebuat dia melebar agar Kobayashi aman di posisi pertama. Sebegitu sengitnya persaingan di musim ini. Bahkan sekarang Franco Morbidelli berada di belakang kita mengovertaking Fabio Quartararo. Tren ke-9, tren ke-10 Kobayashi take the lead. Pokoknya sebisa mungkin kita bakal ngebantu Kobayashi agar dia bisa meraih podium untuk pertama kalinya. Karena sangat pengen banget gue rasain podium sama-sama rekan dari Yamaha juga. Oke, sektor ketiga, tikungan ke-12 entry corner, hati-hati. Kita nggak boleh mengovertake Kobayashi sebelum waktunya, dan sekarang kita masih harus bertahan dari Marco Bezzecchi yang sekarang terus memberikan attack kepada Rizrio. Ini kita punya pertahanan kayaknya nggak bakal bertahan lama. Soalnya apa? Ducati di belakang udah mulai ngerumpul cuy. Johan Zarco, Bezzecchi, Peko, gue rasa bakal bersiar-siar. Kobayashi mengambil insight lan what happened. Apakah Kobayashi nggak mau kita overtaking? Ya mungkin aja, tapi tenang saja, kita bakal mencari pertahanan. Dan sekarang Bezzecchi datang dari outside line, hati-hati. Oh, Rizrio dan juga Kobayashi gagal bermanuver dari Kobayashi cuy, ini masalahnya. Sekarang Johan Zarco masih bisa menyerang lagi, dan kita aduh 3 Ducati menghempaskan kita. Gokil nggak tuh? Kita ini kayaknya karma real cuy. Kita habis nge-defend Ducati, sekarang malah dikeroyok sama Ducati cuy. Gue rasa ini ada permainan cukup seru nih. Kita overtake kembali Johan Zarco, dan sekarang exit corner. Zarco kembali menyusul, side by side terjadi Rizrio dengan Johan Zarco. Namun di entry turn ke-9-10 Zarco masih mendefend dengan sangat cerdas sekali, mengambil bagian dalam hingga sehingga kita gagal mengovertaking dan tidak memiliki ruang sama sekali. Zarco, Rizrio, Bezzecchi pengisi 3 besar saat ini. Sektor ketiga, lap ketiga, high speed cornering, entry corner, turn ke-12, 13, dan sekarang langsung bermanuver mengovertaking Zarco, bisakah? Dan masih belum bisa. Oh, ada collision lagi. Nah, tadi misalkan Kobayashi bisa lebih kencang lagi, mungkin gak akan terjadi hal kayak gini. Mungkin bisa gue handle untuk perebutan di posisi kedua. Cuma tadi Kobayashi entah kenapa sebenarnya lap ketiga dia di turn 1 atau di turn ketiga dia kayak sering banget lebar, kehilangan kestabilan, sehingga dia sekarang malah mundur cuy, malah hilang dan sudah tidak ada di posisi ke-8 besar. Justru tinggal Fabio Quartararo yang menjadikan kita di Yamaha di posisi ke-7. Dan sekarang Franco pun masuk di posisi ke-8. Jadi kayak gue rasa tuh tadi kita bisa aja untuk bertahan, namun gara-gara Kobayashi ngelambat, jadi ya mau nggak mau kita harus ngimbangin. Nah, sedangkan Ducati, ketiga Ducati pembalap itu kencang semuanya, yang udah nggak sabar untuk berada di belakang. Mereka menyerang habis-habisan. Bahkan Bezzecchi, Zarco, Bagnaia nyerangnya barengan cuy. Langsung Yamaha dihempaskan, digusur. Jadi ya mau nggak, sekarang kita harus berada di posisi kedua dan harus berjuang lagi tuh mengalahkan Johan Zarco yang jujur sekarang ini Zarco udah mulai agak sulit kita overtaking. Jadi gue rasa kita perlu waktu untuk bisa memahami di manakah titik overtaking yang bisa kita lakuin. Oke, hampir tadi kita menabrak dengan sangat keras, dan setelah gue mati kita kuat di tikungan high speed yang ada di turn ke-11. Semoga aja. Oke, sektor terakhir menuju tikungan ke-15. Zarco masih menjadi Pinares dan Bezzecchi di podium ketiga, Peko di posisi ke-5, 4 maksudnya, dan Joan Mir tumben sekali di posisi ke-5.
Ini di posisi 6, Alex Marquez di posisi 7 dan Franco Morbidelli menjadi rekan kita di 8 besar. Agak melebar bagi Rio, tapi tenang saja, kembali ke racing line tanpa harus takut untuk kalah. Lap kelima dan tinggal 3 lap lagi, MotoGP Misano akan segera selesai. Pertarungan di posisi pertama masih menjadi milik Zarco dan juga Rio, Ducati dan juga Yamaha. Ini gue rasa Zarco kenapa bisa kencang karena mungkin dia sempat kepancing emosi di sosial media yang kita balas dia dengan balasan yang cukup negatif sehingga dia mulai kepancing nih cuy. Kita blok pas Zarco bisa keadaan, yes, nice sekali. Kita ambil inside line, namun di exit corner Zarco langsung kembali menyerang, namun kita defend dan dia mengambil inside line sebetulnya. Oke, sabar, kita beri dia ruang dan nanti kalau ada momen lagi langsung kita hajar cuy. Sepertinya di turn ke-11 yang ada di depan. Oke, bersiap-siap. High speed corner. Yamaha akan segera melakukan serangan dan akhirnya berhasil mengovertaking Johan Zarco dari outside line, dan itu merupakan overtaking sangat-sangat berkelas, mengambil dari bagian track yang mana itu menunjukkan bahwa Yamaha unggul telak untuk tikungan kencang atau high speed cornering. Lap kelima dan balapan akan segera masuk ke lap ke-6 atau di 2 lap terakhir. Apakah Zarco akan kembali mengamankan posisi pertama dari Rio atau mungkin justru sebaliknya? Lap ke-6 dimasuki dan tinggal 1 setengah lap lagi. Race Misano akan segera usai. Sementara itu yang memegang fastest lap masih dari Alex Marquez dari tim Ducati Gresini ini yang sekarang berada di grid ke-7. Kalau ngomongin soal persaingan yang ada di awal putaran tadi itu sempat greget ya. Jadi yang kita ngebantu Kobayashi agar bisa berada di front row untuk nanti hingga finish, namun sayangnya itu gagal. Padahal yang awalnya kita hampir bisa ngebantu Kobayashi, tapi yang dibantu kok malah ngelambat itu loh. Jadi ya percuma juga kita ngebantu. Jadi kayak ya udahlah, yang penting kita udah berusaha untuk ngebikin Yamaha comeback, tapi ternyata Yamaha dari pembalap lainnya nggak ada yang mampu bertahan di front row sehingga Ducati lah yang datang untuk mengambil alih. Tapi ya udah nggak apa-apa. Dan sekarang Zarco udah dari inside line kita mengovertake, namun di entry corner jelas kita lah yang unggul, yang lebih unggul ketimbang Ducati. Gue rasa sekarang udah mulai kelihatan lagi nih perbedaan antara M1 dan juga Desmo, yang mana Desmo sangat kencang di lurusan, namun di tikungan high speed kita lah yang bisa unggul dengan Yamaha YZR M1. Dan sekarang Zarco lap ke-16 sektor, dia kembali menyerang, namun sekarang kita akan bertahan sekaligus berusaha keras untuk bisa menjauhkan gap dengan Johan Zarco. Oke, come on guys, keep fokus, keep fighting. Lap ke-7, lap terakhir sudah kita masuki. Nah sekarang Zarco akan segera kita tinggalkan. Sepertinya sisa ban kita masih banyak dan sangat perfect sekali untuk kita ngacir di lap terakhir. Dan sekarang saatnya lah yang tepat, waktu yang tepat untuk kita ngacir, membuat gap sejauh yang kita bisa dengan rival di belakang, karena sangat rugi jika dengan kompon yang sekarang masih banyak tidak kita maksimalkan. Namun Joan Mir memegang fastest lap, luar biasa. Oke, Franco untuk ngajak masih berada di posisi ke-8. Jadi masih adalah untuk wakil kita, wakil Yamaha di 8 besar. Oke, turn ke-10 menuju tikungan high speed. Come on guys, ke fokus ke fighting. Bensin masih banyak, come on, come on, come on. Lap terakhir, jika bisa meraih kemenangan kita puas karena bisa ngebalas manuver last corner Zarco di Catalunya kemarin. Nah, saat ini menuju tikungan ke-14, sektor keempat. Sedikit lagi race Misano akan segera usai. YZR M1 take the lead bersama Movistar Yamaha MotoGP. Dan sampailah di last corner. Here we go, menuju finish line. Movistar Yamaha MotoGP bersama Rio akhirnya meraih kemenangan di Misano San Marino Grand Prix. Yes, akhirnya sukses juga kita meraih kemenangan, meskipun tadi sempat drama di lap awal di mana kita ngebantu Kobayashi untuk berada di front row, namun sayangnya Kobayashi tidak bisa bertahan lagi sehingga Ducati menyerang dan kita lah
menjadi wakil satu-satunya yang berada di posisi 3 besar. Dan ya, alhamdulillah. Sementara itu Franco Morbidelli, Fabio Quartararo melengkapi posisi 9 besar. Alex Marquez, Joan Mir 6 dan juga ke-7. Bezzecchi di posisi 5 dan Ducati Factory itu banyak sekali berada di urut yang cukup dekat. Dan Kobayashi sayangnya malah finish di posisi ke-15. Itu sangat jauh dari apa yang kita prediksikan. Tapi gue rasa cukup wajar karena Kobayashi baru musim ini balapan di MotoGP langsung pakai Yamaha yang motornya ampas banget di awal musim. Ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga bertahap, pasti harus bersabar. Barangkali di next season Kobayashi yang akan menjadi penantang terkuat untuk perebutan gelar juara dunia. Raul Jorge Martin NC not complete di Misano Grand Prix. Nah, di klasemen akhirnya gap point dengan Pecco semakin merapat, semakin tajam dengan memangkas sehingga menyisakan minus 14 poin saja. Namun di belakang kita masih ada Zarco yang juga pasti akan berusaha keras agar bisa mengalahkan kita untuk perebutan juara dunia musim ini. Jadi hari ini yang aku takutin bukan Pecco, melainkan si Johan Zarco yang semakin mengancam. Setelah kemarin di MotoGP World atau di Instagram dia kita sempat bikin postingan atau ngebalas postingan Zarco dengan nada yang negatif. Di klasemen tim tentu saja Ducati masih unggul telak cuy. Ducati Lenovo dan Yamaha masih berada di posisi kedua. Tapi meskipun kita masih runner up, ini cukup kita syukuri karena udah bisa untuk berada di atas Ducati Primavera Racing dan juga untuk Aprilia sama Yamaha Monster Energy bahkan juga KTM. Di kejuaraan pabrikan jelas saja Ducati unggul telak karena memang Ducati lah yang paling sering meraih kemenangan di MotoGP karir musim ini. Sedangkan Yamaha masih mencoba untuk membalikan lagi kejayaannya dari awal. Jadi oke, semua langsung aja mengakhiri video kali ini. Terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.